إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل وما كان لنبي, dan tidak ada linabiyyin bagi seorang nabi ayyawulla, apa wulul, siapa nabi wulul. Kalau saya dulu ngaji ngartikan Jawa ngendit atau khianat dalam rampasan perang atau korupsi. Waman, adapun orang yaghlul yang korupsi, siapa man ya'ti, maka dia akan datang bima, dengan sesuatu ghalla, yang telah ia korupsi, yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Tsumma tuwaffa, kemudian dipenuhi kullu nafsin, siapa setiap jiwa, ma, pada sesuatu kasabat, yang telah melakukan siapa nafsin, wahum, adapun mereka la yuzlamuna, itu tidak dizalimi siapa mereka. Afaman ittaba'a ridwanallah, afaman, adakah orang ittaba'a yang mengikuti siapa man ridwanallahi, pada ridwannya Allah, kaman, itu sama dengan orang atau seperti orang, ba'a, yang kembali siapa man bisa khotin, dengan membawa murka minallahi, dari Allah, wa ma'wahu, adapun tempat tinggalnya man jahannamu, itu neraka jahannam, wa bi'sal basir, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali neraka jahannam. Hum, adapun mereka darajatun, itu derajat atau beberapa derajat, indallahi, di sisi Allah. Wallahu, adapun Allah basirun, itu zat yang maha melihat, bima, dengan sesuatu, ya'maluna, yang melakukan atau mengerjakan siapa mereka. Para jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali mengaji tafsir surat Ali Imran ayat 161, ayat 162, 163. Masih terkait dengan korupsi. Dulu ada persepsi dari sahabat wakilah perang Uhud, wakilah perang, dalam beberapa redaksi hadis penjelasan perang Badar. Kenapa kok para pemanah itu turun? Karena sebagian mengira kalau rampasan perang dibawa Nabi, ya, sebagiannya. Wais, rampasan perangnya dibawa Rasulullah, katanya gitu. Maklum masih perang-perang awal, itu kaum muslimin pemahamannya tentang keislaman belum kuat. Dulu Rasulullah pernah sholat Jumat saja ditinggal. Rasulullah itu pernah sholat Jumat, ada rampasan
ada barang dagangan datang, mereka meninggalkan Rasulullah. Itu berkembangnya Madinah waktu Rasulullah hijrah di sana. Kaum muslimin sudah mulai ekonominya terangkat. Tapi pas Jumatan rombongan pedagang datang, mereka pergi meninggalkan Rasulullah sampai di masjid tidak tersisa kecuali hanya 12 orang. Akhirnya nanti ini jadi pembahasan ulama tentang hukum khutbah itu wajib didengar berapa orang sebenarnya. Nah, itu nanti kajian fikih. Alhasil sahabat awal-awal itu tidak sama dengan sahabat yang sudah lama dibina, ditarbiyah, dididik oleh Rasulullah. Sehingga ada sebagian yang mengira bahwasannya Rasulullah itu korupsi, ngambil bagian rampasan perang sebelum dibagi. Akhirnya Allah menolak pemahaman mereka, persepsi mereka dengan Allah berfirman, "Wa ma kana linabiyyin ayyawul." Ay wa ma sahha linabiyyin minal anbiya alaihi salam wa mastaqama lahu ayyawul, kata Allah. Loh, enggak mungkin seorang pun dari para nabi itu kok korupsi, itu enggak mungkin. Enggak ada ceritanya. Kok nabi korupsi? Ya enggak ada dari khianat. Fa innal ghulul huwa ahdu syai'in min malil ghanimah khafiyatan wa khiyanatan. Kalau kasus waktu itu wulul, korupsi itu adalah mengambil sesuatu dari harta rampasan perang sembunyi-sembunyi dan khianat. Ya, sekarang ya memang korupsi ya. Asli korupsi kalau sekarang itu. Harta untuk sumbang dana untuk pendidikan, dana untuk apa ya. Dipangkas-pangkas. Enggak bilang. Ya namanya apa? Korupsi. Makanya kadang enggak berani dilihat orang banyak. Ciri-cirinya dosa atau salah itu enggak malu kalau ketahuan. Namanya maha kafis sodri wa karihta ayyat tali'u alaihin nas. Kata Rasulullah, al-ithmu mahaka fis sadri wa karihta an ayyat tali'u alaihin nas. Dosa itu ciri-cirinya sesuatu yang mengganjal di dalam hati, kemudian enggak mau ketahuan orang lain. Nah, itu namanya dosa. Semua jenis dosa kan begitu ya. Kalau kita mau bermaksiat ketahuan orang kan malu, maunya enggak ketahuan. Tapi orang iman mesti ada yang mengganjal dalam hatinya. Pas melakukan itu kayak merasa bersalah. Ya itu berarti dosa. Orang korupsi itu jelas ada perasaan was-was. Kalau dia iman, kalau ketahuan malu. Ya mesti begitu. Nah, enggak mungkin kata Allah kok nabi kok korupsi. Ya enggak mungkin. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Orang yang korupsi itu besok dia akan membawa apa yang dikorupsi pada hari kiamat. Makanya kalau korupsi uang gedungnya besok dipikulkan pada hari kiamat, sanggup apa enggak? Sampai Rasulullah itu menggambarkan dalam hadis, wa huwa ka qoulihi alaihissalam, man wasaba qadra shibrin minal ardi tawwaqahullahu yaumal qiyamah min sab'i aradin. Barang siapa yang menggasap kira-kira satu jengkal tanah saja yang bukan menjadi miliknya, maka Allah akan mengalungkan satu jengkal tersebut pada hari kiamat. Bukan hanya satu jengkal bagian atasnya, min sab'i aradin, dari mulai lapis bumi yang nomor 7. Kita bikin rumah, tanahnya itu ngambil dikit aja, perasaan kita ngambil 10 cm ngambil 10 cm, tapi 10 cm kelihatannya sedikit, mungkin segenggam, tapi segenggam itu bukan bagian atasnya, sampai bagian bawah, nanti sampai langit bumi ke-7 oleh Allah akan dipikulkan nanti pada hari kiamat. Makanya jangan, hati-hati. Dulu saya itu pernah ikut ayah saya waktu nyangkul. Terus karena di sebelahnya itu jalan, terus ayah itu agak menjauh. Terus cangkulnya terlalu panjang, kemakan. Langsung balik lagi sambil istighfar.
Astagfirullah, astagfirullah. Terus saya bilang, kenapa ya? Ini kan masih bagian kita, tak gitu kan? Enggak, terlalu mepet, takut kena bagian jalan. Gitu ya. Makanya saya bilang, takut kena bagian jalan. Ini haknya jalan, bukan haknya saya. Katanya. Makanya lahannya di sini, tapi ngambilnya agak ke sini, nggak berani. Soalnya apa? Ternyata waktu saya itu masih ingat saya belum tahu dalilnya. Ngambil segini saja, nak, katanya. Itu besok hari kiamat dipikulkan itu sampai bumi lapis 7. Nah, ternyata ini dalilnya. Jadi Rasulullah bersabda apa? Man ghasaba qadra shibrin minal ardi tawwaqallahu yaumil qiyamah min sab'i ardin. Kalau dia yang ngambil hanya sekedar 1 jengkal saja, maka besok di hari kiamat akan dipikulkan badannya, dikalungkan padanya memang sejengkal, tapi mulai dari bumi yang nomor 7. Ini Masya Allah. Qala alaihi salam man ba'athnahu ala amalin fa dhalla syai'an ja'a yaumil qiyamah bihamdihi ala unuqih. Rasulullah juga bersabda, man ba'athnahu ala amalin, siapa yang kami utus untuk melakukan sebuah pekerjaan, fa dhalla syai'an, tahu-tahu dia korupsi dari pekerjaannya tersebut. Ngambil. Ja'a, ia membawa apa yang ia korupsi berada di atas lehernya. Nauzubillahi min dzalik. Rasulullah kirim ke sana, kamu tugasnya ini. Ternyata mengambil bagian sedikit saja. Itu apa namanya? Besok di hari kiamat dipikulkan pada lehernya. Sayyidina Umar juga gitu dulu waktu ngutus Sayyidina Abu Hurairah ke Irak, jadi gubernur Irak. Tahu-tahu sama Sayyidina Umar diambil barang-barangnya. Umar, kamu kok ngambil barang-barang saya itu gimana? Katanya Abu Hurairah. Ah, kamu kok banyak sekali hartamu ini. Padahal Abu Hurairah orangnya apa? Ya, seorang alim, seorang tuko ya, yang bersih hatinya. Tapi seorang pemimpin melihat bawahannya itu kok cepat sekali pergerakan ininya, itu langsung hati-hati, waspada. Langsung diminta sebagian untuk jaga-jaga, dikembalikan kepada negara. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ini kalau zaman sekarang, naudzubillah, ya malah kadang biar gak ribut, biar gak apa, bareng-bareng ya. bagi biar gak jadi masalah. Kalau dulu enggak, ada yang berani kayak begitu. Ini kelihatan nampak perkembangan pesat sekali nih. Itu meskipun belum tahu asal usulnya dari mana, itu langsung diambil untuk jaga-jaga. Maksud ini kan kasihan sebenarnya, karena memang kasih sayang dari seorang pemimpin. Ini ceritanya begitu. Wahum tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kata Rasulullah, kemudian setiap orang pasti akan dipenuhi apa yang diperbuat nanti pada hari kiamat. Wahum la yuzlamun. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang terzalimi. Sebagian sudah kita bahas ini. Kenapa? Karena besok di sana ada namanya mawazinal qisṭa. Di surga, di hari hisab, hari kiamat itu ada timbangan-timbangan yang super adil. Jadi nggak ada ceritanya kemudian beramal buruk, kemudian hanya 1 debu saja, kemudian nggak ada nilainya besok. Tetap itu jadi nilai, ada timbangannya. Amal baik juga sedikit saja juga menjadi timbangan. Yang itu juga menjadi menguntungkan atau merugikan dirinya nanti pada hari kiamat. Afamanittaba'a ridwanallah, adakah orang yang mengikuti ridwanallah pada ridhonya Allah? Kamamba'a itu sama seperti orang ba'a yang kembali, bisa khotin dengan membawa murka minallahi dari Allah. Wa ma'wahu jahannam, sementara tempat kembalinya ada neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali adalah jahannam. Kata Allah, orang yang mengikuti ridhonya Allah masa sama dengan orang yang membawa kemurkaan Allah? Tentu beda. Yang mengikuti ridhonya Allah berarti mengikuti perintah Nabi, sesuai perintah Nabi, mendapatkan ridho. Tapi yang membangkang perintah Nabi, yang membangkang perintah Nabi itu bisa neraka.
Kenapa? Ba'a bisa khotim minallah. Ini fi tahsilihi wa tahana wa haitsu ma kana yaf'alu ta'at wa yatrukul munkarat kan nabi wa man yasiru bisi rotih. Seperti orang-orang yang mengikuti sirahnya Nabi, perjalanan Nabi, tidak pernah bermaksiat, selalu taat. Itu orang-orang yang mendapatkan ridha Allah. Sementara orang yang mendapatkan murka Allah bisa babi ma'asi, itu dengan sebab maksiatnya kalghol, seperti para koruptor. Nah, ini namanya orang yang membawa murka Allah. Wal murad annahu ma la yastawiyani. Kata Allah, adakah sama orang yang memperoleh ridha Allah dengan orang yang memperoleh murkanya? Ya jawabannya tentu beda. Wa ma'wahu jahannam, tempat kembalinya saja neraka. Wa ma'wahu, tempat tinggalnya neraka. Wa bi'sal masir. Di Al-Qur'an itu kita sering ilayya marji'ukum tempat kembali, masir tempat kembali. Hanya saja bedanya kalau masir itu kembali pada sesuatu yang bukan dari awalnya, disebut kembali. Kita ini dari tanah kembali ke tanah. Perasaan kita ini kita kan dari rahim ibu. Nah, itu namanya masir kalau enggak asli. Kalau orang aslinya dulunya di surga, tahu-tahu kok kembali ke neraka. Itu berarti salah. Kembalinya dalam bahasa Arab pakai masir, bukan pakai marji. Kalau marji itu berangkat dari mana kembali ke situ. Kalau kita semuanya dulu bersama ayahanda kita semuanya, Nabiullah Adam di surga. Yang iman betul-betul kembali ke surga. Sementara yang kufur, yang bermaksiat malah kembalinya ke neraka. Ini kesalahan. Hum darajat, mereka ini derajat, mendapatkan derajat. Derajat itu jamak di sini. Mereka mendapatkan beberapa derajat. Indallah, di sisi Allah. Kenapa kok Allah pakai jamak beberapa derajat? At-tabaqat mutafawita fi ilmihi wa hukmihi ta'ala. Namanya derajat itu berbeda-beda ya, di dalam ilmunya Allah, dalam hukumnya Allah. Syubbihu fi tawafutil ahwal wa tabayuniha bid darajat mubalaghah wa idzanan bi anna bainahum tafawutan dzadiyan kad darajat. Disamakan orang-orang yang masuk neraka, sebab sal masir, derajatnya kok bisa beda-beda atau disebut dengan tabaqat, tingkatannya kok beda-beda. Kenapa? Wa maratibul khalqi fi a'malil ma'asi wat ta'at mutafawitah. Masalahnya pangkatnya manusia di dalam mengamalkan kebaikan-kebaikan dan kemaksiatan itu juga berbeda-beda. Ada orang yang kelasnya itu bisa sholat fardu itu sudah hebat, jadi rutin meskipun nggak jamaah. Ada orang yang bisa sholat berjamaah, ada orang yang bisa sholat sunnah rawatib, ada yang bisa duha, bahkan ada yang bisa qiyamul lail. Kan derajat. Ada orang itu lupa nggak sholat duha, istighfar. Lupa nggak sholat duha, entah tadi sibuk apa, kesiangan, kaget dengar azan zuhur, astagfirullah, belum duha. Masya Allah, saking tingginya derajat, minta maaf gara-gara nggak sholat duha. Ada yang kebablasan subuh nggak sholat tahajud, istighfar, astagfirullah, udah subuh belum tahajud. Ada orang itu fardu, ketinggalan fardu itu masya Allah biasa, nggak pernah minta maaf, nggak pernah merasa bersalah. Nah, adzan berkumandang nyantai, masuk adzan yang lain, wala istighfar, wala apa ya. Ada orang itu istighfar kalau ketinggalan fardu. Nah, ketinggalan fardu, ketiduran, kebablasan, akhirnya nggak sholat zuhur, kaget sudah asar, astagfirullah. Ada orang lagi derajatnya lebih tinggi derajat lagi, mau sholat fardu berjamaah, nyampe masjid gak kebagian istighfar. Pas masuk masjid jamaah sudah siap semua, kaget, astagfirullah, nggak dapat jamaah. Orang ahli maksiat juga sama. Ada orang maksiat dikit, istighfar. Ada yang maksiat kecil biasa. Ada yang maksiat besar, itu yang
Ya, zina itu kok setiap hari, nauzubillahi min dzalik. Ada orang yang mau deket-deket zina aja gak berani. Ya, deket-deket aja gak berani. Ini ada zina kok setiap hari. Makanya kenapa kok Allah bikin jahanam itu juga darajat berkelas kelas. Namanya mutafawid. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, yang melakukan kebaikan sekecil sebiji dzarrah nanti nampak, yang melakukan keburukan kecil sebiji dzarrah juga nampak. Kemudian kelasnya juga dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sama kelasnya nabi, kelasnya wali, kelasnya sholihin, syuhada dengan kelasnya orang iman yang hanya sekedar iman saja. Ya tentu beda. Iman tapi enggak soleh, iman soleh tapi enggak alim, imam soleh alim tapi bukan wali misalnya, iman soleh alim wali ya tapi bukan nabi. Ya tentu kelasnya beda. Orang kufur, orang maksiat juga beda-beda. Ada yang sampai parah maksiatnya sampai ngaku nabi barang, ada yang lebih parah lagi sampai ngaku Tuhan. Saking dahsyatnya kufur, mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ini kira-kira di mana tempatnya itu ya? Nauzubillahi min dzalik. Tapi ada yang kufur belum, maksud kufur ini belum mengucapkan kata iman seperti pamannya Nabi sendiri, belum mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi hidupnya membela Nabi. Itu gimana itu? Membela Nabi tapi belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Akhirnya sampai ada hadis yang Rasulullah menyebutkan sebenarnya dia harusnya berada di tengah-tengah neraka dalam. Tapi karena berkat saya, karena fiddah minan nar, akhirnya dia berada di neraka yang dangkal. Itu kalau kembali ke hadis ya. Meskipun nanti ijtihadnya ulama ada yang mengatakan bahwasannya besok Abu Thalib itu ya oleh Allah dibangkitkan lagi untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dan seterusnya. Alhasil ya beliau adalah seorang pembela yang Nabi bisa leluasa untuk berdakwah berkat beliau, berkat jasa beliau. Dan menurut ulama beliau iman, cuma belum pernah dituangkan di dalam dua kalimat syahadat secara lisan. Itu saja. Makanya kembalinya bagaimana, siapa kata Allah ya, urusan surga neraka apa kata Allah. Alhasil jangan sampai kita menjadi ahlul ma'asi. Kenapa? Ahlul ma'asi itu mesti ma'wahu jahannam, tempat tinggalnya itu adalah neraka. Cuma nerakanya nanti di bagian mana ya tergantung maksiatnya seberapa. Itu pun setelah ditimbang amal baik dengan amal buruknya. Kalau memang kalah amal baiknya dan tidak mendapatkan syafaat, jelas sudah neraka. Cuma itu tadi, nerakanya dangkal apa enggak. Kata Rasulullah, neraka yang paling dangkal itu adalah nerakanya orang yang kemudian dari api neraka. Jadi orang neraka itu bukan semuanya masuk ke dalam gitu. Ada yang dangkal kali. Kenapa? Saking dangkalnya hanya pakai sandal yang terbuat dari api neraka. Cuma kata Rasulullah meskipun demikian, baru dipakaikan yang mendidih itu langsung otaknya. Baru pakai sandal, dipakaikan sandalnya, otaknya sudah mendidih. Begitu panasnya apa? Api neraka. Ada yang memang sampai ke bagian lututnya tenggelam, ada yang separuh hingga sampai memang masuk ke dalam, dan ada yang sampai paling dalam. Itu orang munafik. Apa paling dalam? Kayak apa dalamnya itu? Paling dalam dulu Rasulullah ini jangan ngaji dalam hadis Bukhari itu lagi ngaji gini sama para sahabat. Rasulullah kira-kira beginilah. Tahu-tahu mendengar suara sahabat. Belum. Oh semuanya pada mendengar. Terus ada yang nanya, Rasulullah ini suara apa? Kalian dengar suara ini? Katanya, iya Rasulullah. Itu adalah suara batu 70 tahun yang lalu lepas dari pinggir neraka jahanam bagian atas, sekarang ini baru nyampe ke dasarnya. Oh itu kayak apa itu? Sudah 70 tahun yang lalu turun lepas, baru nyampe di bagian dasarnya.
Dari zaman dulu begitu ya, ada Rasulullah yang kalau ada apa-apa Rasulullah menjelaskan, kalau ada apa-apa Rasulullah menjelaskan. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang soleh ya, untuk menjadi orang yang bakti kepada Allah, berbakti kepada orang tua, kemudian mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka kita akan mendapatkan derajat yang tinggi kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang ditanya sebelum saya tutup? Oh, ada aja enggak? Ya, di dalam fikih ada namanya Ihya'ul Mawad. Tapi itu bukan Ihya'ul Mawad. Ihya'ul Mawad itu tanah mati kemudian dihidupkan. Maka yang berhak memang yang bagian ihya itu tadi, yang menghidupkan. Tapi kalau lahan kayak Fasum, kayak apa, itu dalam aturan warga kan tidak semua orang bisa memakai dengan tanpa izin. Kan ada izin perangkat dan seterusnya. Kalau tanpa izin tahu-tahu bikin apa namanya, bikin tempat apa ya, macam-macam lah, terserah ya, macam-macam. Untuk khusus mobilnya sendiri, untuk ini ya mesti ribut masyarakat. Artinya kalau lahan umum ya untuk umum, namanya limaslahatil ammah. Nah kalau limaslahatil ammah yang diperuntukkan untuk umum itu nanti hukum fikihnya, kalau memang aturan di daerah tersebut ini untuk umum, siapa yang menggunakan dia sudah dapat izin maka dia yang mengambil, maka yang lain nggak boleh ngambil. Misalnya nanam mangga, mangganya berbuah, maka pemiliknya adalah yang nanam. Nah, cuman kalau itu tidak ada izin, tidak apa, itu milik warga sama-sama, kemudian main tanam aja di situ, setelah itu kita mau klaim, ya nggak bisa. Maka tentu harus ada izin. Biasanya sefaham saya begitu. Kalau kecuali Ihya'ul Mawad kayak di Ruli-Ruli itu termasuk Ihya'ul Mawad apa enggak? Nah, yang mati kemudian dihidupkan, maka yang berhak untuk mendapatkan lahan itu yang menghidupkan. Itu pun kalau bukan kota Batam. Nah, kalau kota Batam itu jangankan yang itu, yang apa? Yang menghidupkan tanpa izin. Yang sudah resmi formal saja masih hak guna, bukan hak milik. Masih hak guna, belum hak milik. Ya, apalagi yang hanya di perumahan-perumahan liar itu. Tapi kesimpulannya gitu. Kesimpulannya kalau di tempat umum kita kembalikan ke maslahatul ammah, ke maslahatan umum. Kalau di fikih itu kayak dibahas, mohon maaf, misalnya ada pohon yang tumbuh di kuburan, itu miliknya siapa? Begitu juga kalau ada lebah yang kemudian mengeluarkan madu di masjid, itu sebenarnya milik siapa? Tahu-tahu di atas atap sana ada lebah membuat sarang, wah madunya banyak, itu yang punya pengurus masjid atau siapa? Ya, ulama ya mengembalikan, bukan pengurus masjid, bukan siapa yang punya, itu miliknya kaum muslimin. Nah, ketika miliknya kaum muslimin, setiap orang Islam mengambilnya boleh, dengan catatan dia tidak mengambil khusus untuk dirinya mengklaim ini punya saya. Tidak. Siapapun yang ambil silahkan. Yang satu minta bagian itu boleh. Begitu juga yang tumbuh-tumbuh di tempat-tempat umum itu sah-sah saja, siapapun mengambil sah-sah saja. Lebih ekstrim lagi dalam fikih, kalau ada orang punya tanaman yang nanam di pekarangannya sendiri, tapi bagian yang lain dia ke tempat umum seperti jalan raya atau apa itu. Maka yang bagian keluar itu bukan miliknya yang punya pekarangan, dia miliknya orang yang di jalan. Tapi jangan dijadikan dalil. Nanti lewat naik truk ada mangga yang di pinggir jalan diambil, padahal itu kan di lahannya dia. Dia pakai dalil fikih, pinter. Loh, yang arahnya ke sini, berarti yang di sini punya kita. Memang secara fikih begitu. Kalau yang masuk ke lahan umum itu miliknya umum.
Kecuali ada peraturan kayak tadi itu, yang kayak lahan umum, siapa yang mengurus, maka kata perangkat dia yang menjadi miliknya meskipun tidak permanen, maka dia yang berhak. Yang susah itu beli rumah di depannya sudah ada tanaman yang di jalan itu, tahu-tahu setelah itu kita punya, apakah lahan tanah yang di jalan itu milik, tanaman yang di jalan itu milik kita juga apa enggak? Dulu orangnya kan nanam depan itu, tapi kan bukan di lahannya sendiri, tapi di jalan apa, perumahan. Kira-kira punya siapa itu yang di jalan perumahan? Hah? Umum apa yang punya yang nanam atau yang punya rumah? Ya kan, kita beli rumah, di depannya ada pohon mangga atau apa, dijual. Yang dijual rumahnya apa, yang di depannya ngikut. Soalnya saya pengalaman itu, setelah saya ngambil situ, tetangga-tetangga tanpa malu ngambil-ngambil saja. Saya juga nggak ngelarang, saya nggak ikut nanam. Katanya yang nanam yang sebelumnya. Tapi kan di depan kita, ya. Di depan kita. Ya memang nggak ikut nanam, dan lahannya pun bukan di lahan kita, itu di jalan raya kan, masuk bagian jalan, depannya parit. Ya itu alhasil kalau umum untuk umum. Tapi hukum fikihnya, kalau memang ada izin, pengertian izin itu dalam perangkat siapa yang nanam maka dia yang memiliki. Begitu harusnya. Kalau begitu caranya berarti yang jual lah yang punya. Karena dulu dia yang nanam, nggak bisa diwariskan ke yang membeli rumah. Nah, tapi kok yang lain ngambil sekarang? Ya kan sudah jual, udah pergi yang jual lagi. Bisa jadi. Insya Allah bisa dipahami. Yang jelas jangan mengaku ya kalau di lahan umum, terutama di perumahan-perumahan, jangan ngambil, kecuali mungkin di hutan belantara sana. Kemudian kita menghidupkan di situ, bercocok tanam di situ, dan seterusnya, akhirnya kita memilikinya, ya bisa jadi itu namanya Ihya'ul Mawad, dalam kasus Ihya'ul Mawad. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Sudah jam 1 lebih. Insyaallah berikutnya besok kita bahas kembali. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.